innahu da'bus salihina qablakum. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maksudnya supaya kalian juga dapat predikat soleh itu. Wa qurbatun ila rabbikum. Dan itu adalah pendekatan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lissayyiat. Dan itu penyebab cepatnya dihapuskan dosa-dosa. Wa manhatun anil ithim. Dan juga pencegah dari perbuatan dosa. Orang kalau sudah bangun sholat tahajud itu lebih terlindung dari dosa. Ya, keinginan untuk buat dosanya itu hilang. Dan juga dia mendapatkan pengampunan kalaupun dia punya banyak ya dosa-dosa. Kemudian Nabi SAW saking memotivasinya kita agar selalu sholat malam, maka dianjurkan agar suami istri saling membangunkan. Ini juga pernah kita singgung riwayatnya. Dan ini keromantisan yang sebenarnya gitu. Bukan ke bioskop berdua gitu. Tapi sholat tahajud berdua gitu. Ya, ya betul. Makanya Nabi SAW bilang dalam hadits Hasan riwayatkan Abu Daud, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aikadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati, rahmat ini maksudnya karunia rezeki. Semoga Allah berikan semua yang terbaik kepada seorang laki-laki yang pada saat dia bangun sholat malam, dia bangunkan istrinya. Fa'in abat nadhaha fi wajiha al-ma' atau nadhaha fi wajiha al-ma'. Kalau istrinya nolak, dipercikin sedikit air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa aikatat zawjaha. Dan semoga Allah merahmati sebaliknya seorang istri, perempuan yang bangun malam, mau sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Fa'in aba nadhahat fi wajihil ma'. Kalau suaminya nolak, dipercikin sedikit air. Sedikit aja bu. Jangan satu. Ya. Ya. Itu riwayat Abu Daud dan ini lafadznya dia. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu diriwayatkan oleh Abu Daud juga ya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dan Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza aikadar rajulu ahlahu minal laili fasallaya. Kalau seorang suami membangunkan istrinya sholat malam dan istrinya ikut bangun sholat bersama-sama. Ada anjuran sholat berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri ya. Au shalla rak'ataini jami'an, atau mereka berdua sholat bersama-sama 2 rakaat. Kutiba fiz zakirina waz zakirat. Keduanya suami istri itu akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Karena salah satu ciri khasnya hamba-hamba Allah adalah banyak berzikir. Nah, dengan kita bangun sholat berjamaah suami istri, maka dapat pahala seperti orang laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan berzikir kepada Allah gitu. Al-Hakim mengatakan hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim. Terlalu banyak tentunya ya riwayat-riwayat yang mirip-mirip seperti ini. Ada riwayat lain dengan sanad hasan sahih. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ajiba rabbuna min rajulain. Sungguh Allah itu takjub kepada 2 orang laki-laki. Rajulin thara an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang bangkit dari kasurnya dan selimutnya yang nyaman dan juga berada di sebelah istrinya yang dia cintai, namun dia bangun di malam hari untuk sholat. Sebenarnya empuk kasurnya, selimutnya hangat, ada istrinya, tapi dia tinggalkan untuk sholat. Nah ini Allah takjub dengan orang seperti ini. Fa yaqulullahu jalla wa ala, maka Allah yang maha tinggi dan maha mulia berkata, ay malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, thara an firashihi wa withaihi, dia bangkit dan meninggalkan tempat tidurnya, kasurnya dan selimutnya, min baini hibbihi wa ahlihi ila salati, sementara dia berada di samping kekasihnya atau istrinya untuk berdiri salat, ragbatan fi ma indi, dia karena mengejar apa yang aku janjikan kepadanya, wa syafaqatan mimma indi, dan dia takut terhadap apa yang aku ancam, ya.
dijanjikan surga, diancam neraka ya. Warajulin, ini selesai yang pertama. Dan laki-laki yang kedua adalah warajulin gaza fi sabilillahi wan hazama ashabu. Seorang laki-laki, ini golongan yang kedua, yang dia pergi berperang di jalan Allah dan semua teman-temannya sudah terbunuh. Ya. Wa alima ma alaihi fil inhizam, dan dia tahu dalam kekalahan itu apa yang akan terjadi. Wa ma lahu fir ruju', tapi dia tidak mau ya kembali. Faraja hatta yuhrika damu, maka dia tetap semangat melawan musuh sampai tumpah darahnya. Fayaqulullah li malaikatihi, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, unduru ila abdi, lihat kepada hambaku ini, raja'a raja'an fima indi, dia pulang kembali melawan musuh walaupun depan mata teman-temannya sudah mati, kalah gitu ya, tetap dia kembali sampai dia terbunuh. Maka itu semua karena dia berharap pahala yang aku janjikan, wa syafaqatan mimma indi, dan berharap dari apa, dan menyelamatkan diri dari apa yang aku ancamkan. Hatta yuhrika damu, maka dia pun menumpahkan darahnya. Nah ini maksudnya Allah bangga dengan orang tersebut. Kalau riwayat lain ya, riwayat Tabarani, Inna Allah la yadhaku ila rajulain, Allah tersenyum melihat dua orang laki-laki. Rajulun qama fi lailatin baridatin min firashi wa lihafi wa datharihi fatawadda. Golongan pertama adalah seorang laki-laki yang bangun di malam hari yang dingin dari tempat tidurnya, selimut dan hambal yang menutupinya. Lalu dia berwudu, thumma qama ila shalah, lalu dia berdiri mengerjakan salat. Fa yaqulullah azza wa jalla li malaikati, Allah berfirman kepada para malaikatnya, ma hamala abdi hadza ala ma sana'. Apa kira-kira menurut kalian yang menyebabkan hambaku melakukan ini? Maka fayaqulun, para malaikat mengatakan, Rabbana raja'a ma indak, wahai Tuhan kami, dia mengerjakan karena berharap balasan dari sisimu. Wa syafaqatan mimma indak, dan dia khawatir dari ancaman dari sisimu, dia takut masuk neraka misalnya. Fayaqul, Allah berfirman, fa inni qad a'taituhu ma raja wa ammantuhu mimma yakhaf. Ketahuilah, saksikanlah wahai para malaikat, kata Allah, aku telah memberikan semua apa yang dia minta, dan aku juga telah mengamankan, menyelamatkan dia dari apa yang dia khawatir. Maksudnya ini keutamaan orang sholat malam yang luar biasa gitu ya. Kemudian kita tutup dengan riwayat-riwayat ini karena terlalu banyak riwayatnya tentang sholat malam ini ya. Di antaranya adalah riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis yang hasan ya, disampaikan, dinukil oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshir bihim." Ada tiga golongan manusia yang Allah sangat mencintai mereka, Allah juga tersenyum pada mereka, dan Allah berbahagia karena mereka.